Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4081. Finlay khawatir dirinya harus menghilang sepenuhnya jika masalah ini tidak dapat ditutupi. Jika tidak, para VIP yang memiliki banyak urusan kotor dengan dirinya pasti tidak akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, meski 4,1 miliar itu sangat menyakitkan, jika uang ini benar-benar bisa membuat anggota keluarga itu menutup mulut, dia tidak akan cemberut. Lebih dari 1 jam kemudian, jenazah Franco tiba di Seattle. Finlay takut orang tuanya tidak dapat menerimanya. Dia tidak berani mengirim jenazah adiknya pulang. Dia mengirimnya ke rumah duka terlebih dahulu. Setelah itu, dia pergi ke rumah duka untuk melihat saudaranya untuk yang terakhir kalinya. Finlay sangat menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Franco. Ia merasa telah membawa adik laki-lakinya ke dalam lingkarannya, namun gagal melindunginya dengan baik. Dan akhirnya menjadikannya kehilangan nyawa karena terlibat dalam lingkaran tersebut. Ketika dia melihat jenazah Franco di rumah duka, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, dan menangis keras sambil memeluk Franco. Koroner yang diundang oleh Franco dengan cepat melangkah maju untuk menariknya, dan berkata, "Tuan George, tolong kendalikan emosi Anda. Jangan terlalu sedih, mohon Anda tidak menyentuh tubuh tuan muda ketiga. Saya akan mencoba menemukan petunjuk yang berguna." Baru kemudian Finlay melepaskan tubuh saudaranya, mundur memilih, menyeka air matanya, dan tersedak, berkata, "Kamu harus memeriksanya. Jangan menyebarkan petunjuk apapun." "Baik, Tuan George." Koroner dengan cepat dan penuh hormat setuju. Kemudian datanglah otopsi yang sangat rinci. Penyebab kematian Franco adalah tertembak di jantung dan meninggal karena shock kehilangan banyak darah. Berdasarkan kondisi luka dan perubahan halus pada tubuh di dekat luka, dokter forensik menyimpulkan urutan tembakan Franco. Jadi, dia berkata kepada Finlay, "Tuan muda tertua, dari analisis saya, tuan muda ketiga ditembak terlebih dahulu di kaki kegelapan. Lalu di kaki kiri dan bagian pribadinya. Luka tembak di jantung dianggap fatal. Tentu saja itu yang terakhir." Finlay bertanya kepadanya, "Mengapa kaki kanan ditembak terlebih dahulu?" Dokter forensik menjawab, "Karena ketika tuan muda ketiga ditembakkan di kaki, ototnya relatif kendur. Sepertinya dia tidak siap ditembak secara langsung. Ketika kaki kirinya ditembak, ototnya jelas lebih tegang dari kakinya. Sebelum ditembak di kaki, dia sudah siap, sehingga terlihat bahwa tembakan di kaki kanan adalah yang pertama, dan kemudian tembakan di kaki kiri. Selain itu, selain ukiran di dahinya, dia juga menderita luka di wajahnya, dan kehilangan 8 gigi. Kami membayangkan pihak lain merobohkannya dengan tangan kosong." Berbicara tentang ini, dokter forensik berhenti sebentar, dan berkata lagi, "Tuan muda tertua, menurut saya, tuan muda ketiga pasti disiksa secara tidak manusiawi oleh pihak lain di saat-saat terakhirnya. Pihak lain mungkin ingin mendapatkan beberapa informasi darinya." Hati Finlay menegangkan saat mendengar ini. Sebelumnya, karena berita itu datang terlalu tiba-tiba, dan sekelompok orang Italia menipunya dengan keras, sehingga otaknya sama sekali tidak mampu memikirkan masalahnya secara komprehensif. Setelah diingatkan oleh dokter forensik, dia sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Jika adiknya sudah memberitahu pihak lain sebelum kematiannya, apakah pihak lain selanjutnya akan mengincarnya? Lagi pula, pria ini sangat kejam dengan membunuh adiknya dan seluruh kapal awaknya. Juga membuat lebih dari 800 anggota geng Italia menghilang tanpa jejak. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kekuatan lawan jauh lebih unggul darinya. Jika pihak lain menemukan dirinya, dia khawatir tidak akan bisa menghindarinya sama sekali. Selain itu, karena pihak lain telah membunuh begitu banyak orang, tidak ada alasan untuk berhenti. Sebagai dalang di balik layar, dia pasti masuk dalam daftar pembunuhan pihak lain selanjutnya. Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon VIP nomor 1 untuk meminta bantuan. Namun, begitu dia mengangkat telepon, dia segera menyerah.
Karena dia menyadari bahwa jika VIP nomor 1 tahu bahwa dirinya tidak dapat mengendalikan situasi, dia mungkin tidak akan membantu. Dia mungkin akan membunuh dirinya sendiri untuk melindungi keamanannya. Jadi, dia memutuskan untuk menutupi masalah apapun yang terjadi, dan tidak membiarkan para VIP mengetahuinya. Tepat ketika dia hendak meletakkan telepon, tiba-tiba telepon berdering, dan yang ditampilkan di layar adalah VIP 001. Dia sangat gugup. Dengan cepat menekan tombol jawab, berpura-pura tenang dan hormat dan bertanya, "Tuan Fox, apa yang kamu inginkan?" Bab 4082. Di ujung telepon lain, seorang pemuda berusia 20-an bertanya, "Finlay, apakah kamu sudah mengirimkan barang yang saya pesan?" Orang ini adalah Homer Fox, tuan muda yang paling disukai dari keluarga Fox. Homer adalah cucu tertua dari paman Kathleen, Spencer Fox. Dia seumuran dengan Finlay, berusia 27 tahun ini. Meskipun Homer beberapa tahun lebih tua dari Kathleen, dia adalah keponakan Kathleen. Ayah Homer, Savion, adalah sepupu tertua Kathleen. Homer muda adalah playboy yang sangat jahat dan kejam. Meskipun dia tampaknya bekerja untuk yayasan investasi keluarga Fox, sebenarnya itu hanyalah pekerjaan sampingan. Sebagian besar waktu dan energinya dihabiskan untuk berburu hal-hal baru dan kegembiraan. Ketika Homer masih remaja, dia dikirim ke sekolah swasta terbaik oleh keluarganya. Dengan demikian memupuk jaringan banyak anak kaya dari keluarga yang sangat unggul. Beberapa anak kaya berkumpul untuk mempelajari cara menghasilkan uang dan cara mencapai karir mereka. Namun ada juga beberapa anak kaya yang berkumpul dan memikirkan cara menemukan kesenangan dan kegembiraan. Homer adalah yang terakhir. Sejak dia masih remaja, dia telah melakukan hampir semua jenis kejahatan, dan bahkan hatinya semakin terpelintir. Lambat laun dia menjadi haus darah, terutama hobi membunuh yang mengerikan. Tetapi pada saat itu, Homer tidak memiliki saluran dan kemampuan pribadi. Dia kadang-kadang membunuh seseorang dan membutuhkan bantuan dari keluarganya untuk menyeka pantatnya. Dia pasti akan disalahkan oleh anggota keluarganya, jadi dia relatif terkendali. Untungnya, di antara teman-teman sekelasnya, ada Finlay yang lihai dan berani. Untuk lebih dekat dengan Homer, setelah mengetahui hobi khusus Homer, Finlay segera merancang outlet yang sempurna untuk Homer. Di masa lalu, Homer memilih mangsanya sendiri, menipu mangsanya sendiri. Dan setelah dia menikah, dia harus membuang mayatnya sendiri. Namun, Finlay dengan sukarela menyelesaikan semua masalahnya. Finlay akan mencari mangsa dalam jumlah besar untuk dipilih. Setelah Homer memilih salah satu dari mereka, dia bisa segera mendapatkannya. Setelah beberapa kali, Homer menjadi klien VIP pertamanya, nomor internal VIP 001. Setelah itu, Finlay secara bertahap menarik banyak anak kaya seperti Homer dengan mentalitas menyimpang dan sesat. Dan kliennya pun semakin bertambah, dan rantai industrinya yang tidak masuk akal secara bertahap meningkat dan berkembang. Dia secara khusus menciptakan tempat khusus untuk orang-orang seperti Homer. Semangat orang-orang ini melampiaskan hasrat hewani mereka dengan kenyamanan, dan juga menyelesaikan semua kekhawatiran mereka. Termasuk menangani mayat dan bukti dengan mulus. Bukan hal yang aneh di dunia ini untuk memenuhi selera buruk orang kaya. Di beberapa negara di Afrika, ada bisnis legal untuk berburu dan membunuh hewan pembohong langka dengan bayaran. Orang kaya di Eropa dan Amerika Serikat yang suka berburu ke Afrika, hanya untuk memuaskan kebiasaan berburu mereka. Seekor singa berharga $20.000 AS, seekor gajah berharga $30.000 AS, dan seekor badak berharga $50.000 AS. Perusahaan perantara di Afrika telah lama menandai harga hewan langka ini untuk ditembak dan dibunuh orang kaya demi kesenangan. Kebiasaan buruk sebagian orang kaya sudah mencapai plafon di sini. Namun masih ada beberapa orang kaya yang plafonnya jauh lebih tinggi dari ini. Hobi mereka jauh lebih kejam dari berburu binatang langka. Bagi mereka, mereka rela mengalihkan 10 kali, 20 kali, atau bahkan 100 kali lipat atas dasar $50.000 AS. Namun mangsanya harus diubah dari badak menjadi manusia hidup. Dan mereka lebih bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk memastikan mereka tidak mendapat masalah setelahnya.
Sederhananya, kebutuhan mereka adalah menghabiskan uang paling banyak dan melakukan hal-hal paling beracun tanpa menanggung konsekuensi apapun. Bab 4083. Memenuhi semua kebutuhan mereka adalah pilihan terbaik bagi Finlay. Pada saat ini, Finlay mendengar pertanyaan Homer tentang situasi barang pesanan. Dia segera menyadari bahwa barang yang dia bicarakan adalah gadis muda bernama Stephanie di antara gadis-gadis yang diambil oleh saudara ketiga Franco tadi malam. Dalam kumpulan materi yang diserahkan beberapa hari yang lalu, Homer langsung jatuh cinta pada Stephanie. Dia rela membayar sejumlah besar uang untuk membelinya dari Finlay. Jika itu normal, Homer pasti akan mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan uang terlebih dahulu. Yang dia berikan adalah layanan, dan wajar bagi pelanggan untuk membayar layanan tersebut. Namun, beberapa waktu lalu, Homer benar-benar hebat. Kakeknya Spencer, yang telah menjadi pangeran selama beberapa dekade, akhirnya membunuh kakeknya dan naik tahta dengan lancar. Ini juga berarti ayah Homer menjadi pangeran baru di dalam keluarga Fox. Dan Homer, dalam perjalanan menjadi kepala keluarga Fox, juga naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tinggal selangkah lagi menjadi pangeran keluarga Fox. Finlay juga sangat baik untuk melayani Homer. Ketika Homer memilih Stephanie, dia segera menawarkan untuk memberikan Stephanie kepadanya dan meminta menunggu di New York. Setelah menerima barang, dia akan mengatur pengirimannya langsung ke pintunya. Homer tentu saja menerima bakti Finlay. Dia menunggu sepanjang malam, sangat tidak sabar. Sekarang dia menelepon untuk menanyakan kapan Finlay bisa mengirimnya ke New York. Finlay sangat gugup, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tidak tahu apakah harus memberitahu Homer semua ini secara terus terang dan mencari bantuan dari keluarga Fox, atau merahasiakan masalah ini untuk sementara waktu dan tidak membiarkan klien manapun termasuk Homer tahu. Alasan Finlay ingin mencari bantuan adalah karena dia khawatir pembunuh yang membunuh adiknya akan menyesalkannya. Namun, bantuan dia juga tahu bahwa jika dia mencari hari ini, para VIP top itu termasuk Homer pasti tidak akan membantu. Karena mereka takut kejadian itu terungkap. Dan setelah kejadian ini, mereka pasti akan menarik perhatiannya. Terlebih lagi, sangat mungkin setelah pusat perhatian masalah ini berlalu, dia akan membunuh agar dia bungkam. Oleh karena itu, Finlay memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang masalah ini untuk sementara. Dia akan mengatur pemakaman adiknya, lalu mencari tempat bersembunyi terlebih dahulu, dan menonton berita lanjutan tentang masalah ini. Jika dia bisa melewatinya dengan aman, dia bisa kembali kapan saja. Jika tangan hitam misterius itu benar-benar menutupinya, belum terlambat untuk meminta bantuan para VIP top ini. Setelah mengambil keputusan, dia segera berkata kepada Homer, "Tuan Fox, gadis Tionghoa yang Anda pilih mengalami kecelakaan tadi malam. Saya tidak menyangka dia memiliki reaksi alergi yang parah terhadap obat penenang. Saya membawanya pergi. Dia mengalami syok anafilaksis dalam perjalanan, dan orang-orang saya melakukan pertolongan pertama. Namun pada akhirnya dia tidak dapat diselamatkan." Homer berkata dengan heran, "Apa yang terjadi? Dia mati." "Ya," Finlay buru-buru berkata. "Maaf, Tuan Muda Rubah. Ini semua salahku karena tidak mengatur masalah ini. Beri aku waktu lagi, aku akan mencari yang lebih baik." Homer tidak memiliki keraguan. Dia tahu Finlay selalu mengikuti petunjuknya. Dan karena dia telah menawarkan barangnya, dia pasti tidak akan menyerahkan barang tersebut kepada orang lain. Itu pasti benar-benar kecelakaan. Memikirkan hal ini, dia menghela napas karena kesal. "Sejujurnya, aku sangat menyukai gadis itu. Saya melihat fotonya saat dia sedang di sebuah toko serba ada. Dia sangat cantik dan murni. Sudah lama tidak ada produk yang begitu segar dan bagus di Eropa dan Amerika." Sementara Finlay melihat mayat saudaranya yang tertidur, dia hanya bisa tersenyum dan berkata kepada Homer, "Oh, Tuan Fox, Anda mulai menyukai yang ini. Saya pikir Anda menyukai yang terbaik dan seksi." Homer menghela nafas. "Hei, jika kamu makan terlalu banyak, kamu akan bosan. Setelah makan ikan dan daging besar ini untuk waktu yang lama, saya ingin mencoba yang ringan, manis, murni dan bebas polusi. Sayuran organik itu bergizi.
juga dapat menghilangkan rasa lelah. Finlay buru-buru berkata, kalau begitu jangan khawatir. Beri aku waktu seminggu lagi. Saya akan mencari lagi. Homer ragu-ragu sejenak, lalu mendecakkannya dan berkata, lupakan saja. Tidak perlu mencari-cari. Saya sudah menemukan wanita terkenal yang hebat. Itu tergantung pada apakah kamu bisa mengikatnya dan memberikannya kepada saya. Bab 4084. Setelah mendengar ini, Finlay langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Fox, wanita mana yang Anda sukai? Tolong beri saya informasi dasarnya, dan saya akan meminta seseorang menyelidiki lintasannya terlebih dahulu. Lihat apakah ada kesempatan untuk bergerak. Jika ada kesempatan, bahkan jika dia adalah putri dari keluarga kerajaan manapun, aku pasti akan mencapainya. Homer tertawa, dan segera berkata, Finlay, itu pasti kamu. Saat dia berbicara, dia bertanya sambil tersenyum, Finlay, pernahkah kamu mendengar penyanyi wanita yang sangat terkenal di China bernama Queen Golding? Queen Golding, Finlay tercengang, dan berkata, Tuan Fox, Anda bercanda. Anda menyukai Queen. Sebagai orang Cina, Finlay tidak mungkin tidak mengenal Queen. Bagaimanapun, di bidang budaya dan hiburan, Queen dikenal sebagai cahaya orang Tionghoa. Dia saat ini adalah penyanyi Cina paling berpengaruh di dunia. Selain itu, Queen benar-benar memiliki semua temperamen idola nasional. Dia sangat cantik, sosok dan temperamennya juga unik. Selain itu, dia berbeda dari para selebritas yang suka memakai emas di wajah mereka dan berpura-pura menjadi generasi kedua orang kaya. Queen adalah generasi kedua orang kaya yang sebenarnya, dan dia adalah generasi kedua kaya tingkat atas. Keluarga Golding menempati urutan ketiga di negara ini. Ditambah lagi Queen adalah putri satu-satunya dari keluarga Golding. Kandungan emas ini jauh lebih kuat dibandingkan generasi kedua kaya raya dari keluarga besar dan sejahtera lainnya. Yang lebih jarang lagi adalah dia berbeda dari para selebritas di industri hiburan yang banyak digosipkan dan memiliki banyak sejarah hubungan asmara. Sejak debutnya, dia tidak pernah memiliki riwayat cinta, tidak ada skandal, dan tidak ada noda. Dewi sempurna mutlak, idola sempurna. Oleh karena itu, Finlay juga merupakan penggemar Queen. Ketika dia mendengar bahwa Homer ingin menyerang Queen, dia terkejut. Pada saat ini, Homer berkata dengan sangat tenang, melihat pria Tionghoa di seluruh dunia, seharusnya tidak ada orang yang memandang rendah Queen, bukan? Dia seharusnya menjadi gunung Everest tertinggi di mata pria Tionghoa. Tentu saja saya ingin menemukan peluang untuk menciumnya. Finlay tiba-tiba merasa jijik dan muak dengan Homer, karena dia tidak ingin dewinya jatuh ke tangan Homer. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa kejamnya Homer. Jika Dewi top seperti Queen mati di tangan, itu pasti menyakitkan bagi orang Cina di seluruh dunia. Jadi, dia hanya bisa pasrah dan berkata, Tuan Fox, identitas Queen sangat istimewa. Dia bintang Tiongkok yang paling terkenal. Aset keluarga secara konservatif diperkirakan lebih dari 200 miliar dolar AS. Jika Anda menyentuhnya, dampak negatifnya terlalu besar. Homer bertanya balik. Bukankah kamu ada di sana? Selama kamu beroperasi dengan baik, dunia hanya akan tahu bahwa Queen hilang, dan dia mungkin sudah mati. Tidak akan ada yang tahu bagaimana dia meninggal. Paling-paling, muncul di berita utama sebentar. Setelah beberapa saat, popularitasnya akan turun, dan tidak ada yang akan mengingatnya lagi. Finlay berkeringat dingin ketika mendengarnya. Meskipun dia membunuh banyak gadis, sebagian besar gadis itu berasal dari keluarga biasa, dan beberapa bahkan tidak memiliki keluarga. Tentu saja mereka tidak memiliki latar belakang. Bab 4085. Hilangnya orang seperti itu paling banyak menarik sedikit perhatian di komunitas lokal kecil. Media tingkat kota mungkin tidak akan membuat berita, yang jauh lebih aman untuk Finlay. Namun, jika Queen yang menghilang, beritanya pasti akan meledakkan seluruh dunia. Pada saat itu, jika dirinya ketahuan, itu akan menjadi malapetaka. Memikirkan hal ini, dia berkata, Tuan Fox, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu dari lubuk hati saya. Anda berusia 27 tahun ini, usia yang tepat untuk menikah. Jika Anda menyukai Queen,
Anda bisa mengejarnya dan menikahinya. Homer berkata dengan jijik. Menikahinya sebagai seorang istri tidak semudah yang Anda pikirkan. Dia telah mengklaim selama bertahun-tahun bahwa dia mencari pangerannya yang menawan. Dan dia tidak akan menikah kecuali dengan satu-satunya pangerannya itu. Dalam kasus ini, jika saya mengejarnya, dia mungkin tidak akan setuju dengan saya. Daripada melakukan ini dan harus mengalami masalah seperti itu, lebih baik menculiknya langsung. Homer berkata lagi, selain itu, saya tidak berencana menikahi sekarang. Pernikahan terlalu membosankan. Setelah menikah, bagaimana saya bisa bebas dan tidak terkendali seperti sekarang? Saya tidak mau memberi seluruh hutan untuk satu pohon. Finlay ragu-ragu dan berkata, tapi, Anda harus menikah cepat atau lambat. Homer berseru, itu untuk masa depan. Kita akan berbicara tentang masa depan. Ngomong-ngomong, bukankah kamu sedang mengembangkan pulaumu? Bawa dia ke sana. Setelah membunuhnya, dorong tubuhnya ke krematorium dan sebarkan abunya ke laut tanpa ada yang memperhatikan. Siapa yang akan tahu kita yang melakukannya? Punggung Finlay berulang kali basah oleh keringat dingin. Sarafnya sedikit mati rasa. Dia tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata Homer untuk sementara waktu. Pada saat ini, Homer juga memperhatikan bahwa Finlay mengelak, dan suaranya segera menjadi dingin, dan bertanya, saya berkata Finlay, apa maksud kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Kamu tidak ingin melakukannya untuk saya, kan? Kalau kamu tidak mau, saya akan mencari orang lain yang bersedia melakukannya. Finlay masih memiliki musuh tak dikenal yang bersembunyi di kegelapan. Beraninya dia menyinggung Homer saat ini. Homer adalah penyelamat hidupnya di saat kritis. Jadi, dia dengan cepat berkata, tidak, Tuan Muda Fox. Karena Anda telah berbicara, saya pasti akan melakukannya. Saat dia mengatakan itu, dia berhenti, dan berkata lagi, hanya saja aku khawatir saya tidak bisa bergerak di China. Homer berseru, tidak perlu pergi ke China. Dia akan segera melakukan tur Amerika Utara. Awalnya, dia berencana tur di Kanada terlebih dahulu lalu ke Amerika Serikat. Tapi saya dengar perusahaan manajemennya mengubah rencananya. Tur akan dimulai di Amerika Serikat, dan pertunjukan pertama akan diadakan di New York. Saat itu, kamu bisa melakukannya di New York. Finlay buru-buru bertanya, Tuan Fox, kapan konsernya di New York? Masih ada waktu, Homer berkata sambil tersenyum. Masih ada 10 hari. Dengan mengatakan itu, Homer menambahkan, sangat tidak mungkin Queen membawa banyak pengawal dari Tiongkok saat datang ke Amerika Serikat. Kemungkinan terbesar dia bekerja sama dengan perusahaan keamanan di Amerika Serikat. Perusahaan keamanan Amerika yang akan menyediakan personel, kendaraan, dan peralatan lainnya. Menjaga dia di bawah perlindungan yang ketat. Kamu harus tahu terlebih dahulu perusahaan keamanan mana yang bekerja dengannya. Lalu dapatkan daftar personel keamanan tertentu. Pilih orang yang paling cocok sebagai titik terobosan. Tarik dia ke dalam air terlebih dahulu dan bekerja sama secara internal dan eksternal untuk menentukan waktu yang tepat untuk menculik Queen. Selama tidak ada bukti yang tertinggal, masalah ini akan diselesaikan. Finlay berkata dengan malu-malu, Tuan Fox, sangat sulit menculiknya di bawah hidung seluruh tim keamanan. Kalau tidak berhati-hati, akan gagal. Homer berkata sambil tersenyum. Sulit mencerminkan nilai kamu. Dalam beberapa tahun terakhir, saya sering membantu kamu dalam bisnis. Di masa depan, saya akan memiliki suara yang lebih tinggi dalam keluarga Fox. Dan tentu saja saya dapat membantu kamu. Sekarang saatnya bagimu untuk membalasku dengan baik. Bab 4086. Finlay masih mencoba memikirkan cara untuk membujuk Homer untuk menyerah. Namun Homer tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata dengan suara gemetar, sialan, aku telah bersama begitu banyak wanita. Dan semuanya tidak bisa dibandingkan dengan Queen. Kalau aku bisa mendapatkan Queen, hidupku akan lengkap. Lagi pula yang memulainya selalu orang biasa tanpa latar belakang. Dan setelah itu tidak ada gangguan sama sekali. Jujur saja saya sudah lelah. Finlay pasrah dan berkata, Tuan Fox, Queen memang yang terbaik di antara semua wanita. Namun risikonya sangat besar. Jika terungkap,
Akan sangat sulit bagimu untuk keluar. Homer berkata dengan penuh semangat. Menyenangkan karena risikonya besar. Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan serius, Finlay, setiap jalan hidup memiliki pengejaran tertingginya sendiri. Mereka yang bermain sepak bola ingin memenangkan Piala Dunia. Mereka yang berlari ingin memenangkan Olimpiade. Dan yang ingin menjadi juara dunia akan membuat rekor dunia agar dikagumi oleh generasi mendatang. Bagi saya, Queen adalah trofi kejuaraan dunia saya dan rekor dunia saya. Setelah jeda, Homer berkata lagi, Queen akan keluar dari industri hiburan. Ini adalah tur perpisahan terakhirnya sebelum pensiunnya. Ini juga terakhir kali dia akan muncul di mata publik sebagai bintang. Dan sungguh luar biasa kebetulan. Terlebih lagi, dia sebenarnya memilih New York sebagai perhentian pertama. Ini sudah ditakdirkan. Bahkan Tuhan sudah memberiku kesempatan. Bagaimana mungkin aku tidak memanfaatkannya dengan baik? Apalagi yang ingin dikatakan Finlay. Membuat Homer menjadi semakin bersemangat. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dan berkata sambil tersenyum. Kalau saya bisa mendapatkan Queen, saya akan merekam seluruh proses. Dan ambil gambar semua detailnya. Setelah dia mati, saya akan mengumumkannya ke publik dan membiarkan dunia mengetahui sisi lain dirinya. Hahaha. Pada saat itu, saya khawatir dia akan menjadi berita utama di seluruh dunia selama beberapa bulan. Finlay memutar otak untuk melayani iblis-iblis ini selama bertahun-tahun. Di masa lalu, dia bahkan takut setan-setan ini tidak cukup buruk untuk dilepaskan. Dia mencoba segala cara untuk merangsang sifat brutal dan haus darah mereka, dan membuat mereka melangkah semakin jauh di jalan kesenangan. Terus terang, dia adalah seorang pelatih yang memupuk setan. Tetapi pada saat ini, ketika dia mendengar rangkaian kata-kata dan ambisi Homer yang berani, dia tiba-tiba menjadi takut. Dia takut psikologi sesat Homer dalam mengejar kegembiraan yang lebih tinggi akan menyeretnya ke dalam air suatu hari nanti. Tetapi meskipun dia takut, di bawah masalah internal dan eksternal, dia tetap tidak berani menentang Homer dengan cara apapun. Dalam situasi saat ini, dia hanya bisa mengikuti Homer, dan kemudian mengikutinya sampai ke kegelapan. Selain itu, dia berpikir bahwa dia baru saja meninggalkan Seattle untuk menghindari pusat perhatian. New York ternyata adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi, keluar semua, dan berkata, Tuan Fox, izinkan saya merencanakan masalah ini dengan hati-hati. Saya harus merumuskan rencana yang benar-benar komprehensif. Dan satu set rencana tidak cukup. Setidaknya satu atau lebih butuh seperangkat rencana alternatif dan rencana darurat. Ketika Homer mendengar ini, dia langsung tersenyum puas dan berkata, Finlay, dengan kecerdikanmu, masalah ini pasti akan selesai. Finlay buru-buru berkata, ngomong-ngomong, Tuan Muda Fox, saya hanya berencana pergi ke New York untuk bersantai. Kalau Anda punya waktu, kita bisa bertemu. Masalah ini sangat sulit, dan hanya tersisa 10 hari lagi. Kita harus membuat semua persiapan dengan matang. Homer mendengar Finlay berencana datang ke New York untuk bersantai. Dan apa yang terjadi pada Queen menghantuinya. Dia berkata tanpa ragu, kalau kamu ingin datang ke New York untuk bersantai, sebaiknya tinggal saja di rumahku. Kita berdua bisa mengobrol dengan baik. Setelah mendengar ini, Finlay sangat gembira. Apa yang dia pikirkan adalah tinggal di rumah Homer selama beberapa hari. Keluarga Fox memiliki rumah besar di New York dengan keamanan yang ketat. Tinggal di sana pasti akan menjamin keamanan. Bab 4087. Finlay tidak berani membuat permintaan semacam ini. Lagi pula, bagi Homer, dirinya adalah orang yang berspesialisasi dalam pekerjaan kotor. Dia menyadari bahwa sebagian besar waktu dalam kehidupan normal, Homer akan menjaga jarak tertentu dari dirinya. Untungnya, Homer menginginkan Queen sekarang. Mendengar Finlay akan datang ke New York, dia ingin dirinya tinggal di rumahnya. Mereka berdua dapat berdiskusi dengan baik tentang masalah ini. Jadi Finlay berkata tanpa ragu, "Oke, karena itu masalahnya. Saya akan segera terbang saat siap." Homer juga sangat tertarik, dan berkata, "Beritahu aku sebelum kamu berangkat. Aku akan meminta pengurus rumah menjemputmu di bandara." "Baiklah,
Tuan Muda Fox, saya akan memberitahu Anda nanti. Finlay berterima kasih padanya, menutup telepon. Dia menelepon asistennya, dan berkata, beritahu kru untuk bersiap-siap. Saya akan pergi ke New York. Asisten ragu-ragu menunjuk ke tubuh Franco, dan bertanya dengan suara rendah, Tuan Muda tertua, pergi ke New York sekarang. Bagaimana dengan pemakaman Tuan Muda ketiga? Finlay mendesak. Simpan jenazah Franco di rumah duka sementara, dan blokir beritanya. Jangan biarkan siapapun tahu tentang ini. Setelah saya pergi ke New York, kamu pergi untuk menenangkan anggota keluarga kru. Katakan bahwa kapalnya karam dan orang-orang menghilang. Beri mereka uang pensiun dan suruh mereka tutup mulut. Asisten bertanya lagi, Tuan, bagaimana Tuan dan istri? Apakah Anda ingin saya memberitahu mereka? Jangan dulu. Finlay menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak tahu persis apa yang aku lakukan. Sebaiknya jangan menyeret mereka ke dalam masalah ini. Rahasiakan masalah Franco dari mereka. Kalau mereka bertanya, katakan saja Franco meminta saya sejumlah uang untuk membawa beberapa gadis ke Paris untuk berlibur. Katakan pada mereka untuk tidak berlebihan atau mengganggunya. Keluarganya sudah mengetahui kebiasaan Franco main-main dan promiskuous. Dia adalah generasi kedua kaya terkenal di Seattle, yang berganti pacar lebih cepat daripada berganti pakaian. Dan semuanya adalah selebritas internet terkenal di Seattle dan bahkan di Amerika Serikat. Lumrah dia membawa gadis ke luar negeri untuk berlibur. Orang tuanya tidak peduli untuk merawatnya. Justru karena inilah Finlay sangat yakin bahwa jika dia memberitahu orang tuanya seperti ini, mereka pasti tidak akan meragukannya. Adapun berapa lama kebohongan ini bisa bertahan, Finlay tidak tahu. Tapi dia tidak bisa terlalu peduli lagi. Hal yang paling mendesak saat ini adalah dia harus meninggalkan Seattle terlebih dahulu. Kalau dalang yang membunuh adiknya datang kepadanya, dia akan selesai. Namun, apa yang tidak diketahui Finlay adalah bahwa ketika dia masih menunggu jenazah saudaranya dibawa kembali dari laut, banyak tentara dari Istana Wanlong dari Kanada yang telah tiba di Seattle dan sekolah Claire. Mereka menggunakan jaringan intelijen mereka untuk memantau rumah dan perusahaan Finlay. Ketika mereka mengetahui bahwa Finlay pergi dari rumah ke rumah duka, mereka diam-diam mengikutinya sepanjang jalan. Segera, dikelilingi oleh beberapa pengawal, Finlay dengan tergesa-gesa naik ke mobil. Bersiap pergi dari rumah duka ke bandara. Gerakan ini juga dilihat oleh tentara Istana Wanlong. Setelah tentara Istana Wanlong mengikutinya beberapa saat, mereka menemukan bahwa mobil yang ditumpanginya langsung menuju ke bandara. Pemimpin tim segera melapor ke Porter. Tuan, Finlay akan pergi ke bandara. Apakah Anda ingin kami menghentikan mereka sekarang? Porter segera melaporkan situasinya kepada Charlie dan meminta Charlie untuk memberi perintah. Tapi Charlie tersenyum tipis dan berkata, dia langsung pergi ke bandara setelah meninggalkan rumah duka. Dia pasti ketakutan dan berencana untuk melarikan diri. Biarkan dia pergi dulu. Lihat kemana dia pergi dan siapa dia. Bab 4088. Saat ini, Finlay tidak menyadari dirinya telah terungkap. Dalam perjalanan ke bandara, dia terus menginstruksikan asistennya untuk melakukan pekerjaan dengan baik dengan anggota keluarga geng Italia dan setelahnya di Seattle. Asisten itu menulis satu persatu, dan bertanya dengan cepat, Tuan, haruskah kita mengirim seseorang ke Vancouver untuk menyelidiki gadis-gadis itu tadi malam? Lihat apa yang terjadi dengan mereka sekarang. Mungkin dalang di balik layar ada hubungannya dengan mereka. Tidak, tolong jangan. Finlay menolak tanpa ragu. Pihak lain sanggup menculik 800 lebih anggota geng di Vancouver sekaligus. Dengan kekuatan ini, kalau kita berani pergi ke Vancouver untuk menyelidiki, kita pasti akan mengirim tim kita mati. Mereka pasti telah memasang jaring untuk menunggu kita. Prioritas utama saya sekarang menghindari ujungnya terlebih dahulu, bukan menghadapinya. Asisten itu mengangguk ringan, dan berkata dengan hormat, saya mengerti Tuan Muda. Finlay juga menginstruksikan, mulai hari ini, semua bisnis di area ini akan ditutup. Kita harus tetap low profile untuk menghindari komplikasi. Baiklah Tuan Muda, saya mengerti. Asisten tidak punya pilihan selain melepaskan ide ini. Setengah jam kemudian, Finlay meninggalkan Seattle dengan jet pribadi menuju New York.
Personel intelijen Istana Wanlong dengan mudah menemukan nomor registrasi beberapa pesawat pribadi atas namanya. Mereka langsung menanyakan status real-time dari pesawat tersebut. Segera, mereka menemukan bahwa hanya ada satu pesawat dengan nama Finlay yang sedang terbang. Boeing Business Jet BBJ, bernomor 2674 baru saja lepas landas dari Seattle. Posisi, ketinggian, dan kecepatan pesawat secara real-time dapat dilihat dari peta radar bandara publik di Seattle. Belakangan, mereka dengan mudah mengetahui izin rute yang diajukan oleh jet bisnis tersebut. Tujuan pesawat tersebut adalah New York. Pesan itu diumpankan kembali ke telinga Charlie. Dan Charlie tidak bisa menahan senyum. Saya pikir Finlay ini akan melarikan diri. Tetapi saya tidak berharap dia pergi ke New York. New York tidak terlalu jauh dari sekolah istri saya di Providence. Hanya 200 km. Semakin jauh orang ini berlari, justru semakin dekat dia dengan saya. Porter berkata, Tuan Wade, apakah Anda membutuhkan bawahan untuk mengerahkan lebih banyak tenaga ke New York, kalau terjadi keadaan darurat? Charlie mengangguk dan berkata, karena akan menghadapi Finlay dan keluarganya, pasti membutuhkan kerjasama banyak orang. Saat dia mengatakan itu, Charlie berkata lagi, ya, kamu bisa kirim lebih banyak orang ke New York hari ini. Tapi jangan terbangkan sekelompok besar orang langsung dari Timur Tengah. Sebar ke seluruh dunia, lalu pergi ke New York. Masing-masing bisa mencari hotel dan menunggu langkah selanjutnya kapan saja. Porter segera berkata dengan hormat, Oke, Tuan Wade, bawahan akan mengirim 1000 elit. Mereka akan tiba di New York satu demi satu dalam 3 hari ke depan sesuai permintaan Anda. Oke, Charlie tersenyum tipis, dan berkata, memilih medan perang di New York sangat baik bagiku. Aku punya waktu sebulan di sini. Aku bisa bersenang-senang dengan mereka. Porter mengangguk, dan bertanya lagi, Tuan Wade, bawahan juga berencana pergi ke New York dan menunggu instruksi Anda selanjutnya kapan saja. Bagaimana menurut Anda? Charlie bertanya kepadanya. Apakah identitasmu tidak bermasalah di Amerika Serikat? Keamanan tanah air pasti akan sangat tegang. Tidak, Porter berkata dengan percaya diri. Saya memiliki beberapa identitas resmi di Amerika Serikat. Salah satunya adalah eksekutif di wilayah China besar dari sebuah perusahaan yang didanai Amerika. Perusahaan ini diinvestasikan oleh Istana Wanlong. Penanggung jawabnya juga anggota Istana Wanlong. Detail identitas ini juga sangat realistis, jadi tidak akan ada masalah. Oke, Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu, kamu bisa pergi ke New York dan menungguku. Setelah membuat rencana ini, Charlie melihat ke waktu, dan berkata kepada Nyonya Louise dan mereka bertiga, Nyonya Louise, Stephanie, Claudia, saya harus kembali ke Amerika Serikat. Kanada aman sementara waktu. Ada prajurit Istana Wanlong di sini yang melindungi kalian diam-diam. Kalian bertiga bisa bekerja dan hidup normal. Jangan khawatir tentang hal lain. Nyonya Louise mengangguk dan berkata, Charlie, cepat kembali temani Claire. Dia perempuan, dan dia pasti merasa tidak nyaman di negara asing sendirian. Bab 4089. Charlie sedikit mengangguk dan berkata, setelah menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh, saya akan mengatur seseorang untuk menjemput kalian bertiga kembali ke Aurus Hill. Saya akan mengatur semua kebutuhan dasar kalian di Aurus Hill. Stephanie buru-buru mengingatkan, Kakak Charlie jangan lupa, Claudia ingin belajar di Aurus Hill. Charlie berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan lupa. Setelah itu, Charlie mengucapkan selamat tinggal pada Nyonya Louise, Stephanie dan Claudia satu persatu. Dia tabrakan ke bandara dan terbang kembali ke Providence. Sebelum berangkat, Charlie menelepon Claire dan bertanya tentang masalah di Providence. Claire mengatakan semuanya baik-baik saja. Claire kemudian bertanya kepada Charlie dengan prihatin, suamiku, apakah masalah Stephanie sudah terselesaikan? Charlie tersenyum dan berkata, sudah terpecahkan. Beberapa gangster mempermainkan Stephanie. Seorang teman Stephanie meminta saya datang dan membantu. Saya sudah menyelesaikan masalahnya. Stephanie tidak menghadapi bahaya apapun. Jangan khawatir. Claire akhirnya menghela napas lega dan berkata, bagus kalau begitu.
Saya sangat khawatir tadi malam. Membuat saya tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Saya ingin menelepon kamu untuk menanyakan masalah. Tapi aku takut akan mengakhiri urusanmu. Charlie berkata, sekarang sudah beres. Saya sudah tiba di bandara. Pesawat akan lepas landas. Saya akan mendarat di 4 jam. Claire bertanya dengan penuh semangat. Benarkah? Bagus. Setelah berbicara, dia buru-buru selesai bertanya. Stephanie aman sekarang. Jika benar-benar tidak memungkinkan, undang mereka ke Amerika Serikat. Charlie berkata sambil tersenyum. Semua masalah di sini sudah terpecahkan. Saya juga meminta klien membantu saya menemukan beberapa kontak lokal dan meminta mereka untuk menjaga Stephanie dan Nyonya Louise. Mereka akan baik-baik saja. Sekarang saya kembali untuk menemanimu. Claire langsung rileks dan berkata, bagus sekali. Sudah pukul 5 lewat di sini. Kamu akan mendarat pukul 9. Saya akan menjemput kamu di bandara. Charlie buru-buru berkata, tidak usah. Saya mengemudikan mobil ke bandara. Kamu tidak perlu jemput saya. Kamu tunggu saja di hotel. Saya akan langsung kembali begitu turun dari pesawat. Claire berkata genit. Baiklah kalau begitu. Aku akan menunggumu di hotel. Setelah hampir 4 jam terbang, pesawat Charlie akhirnya tiba di Providence Green Airport. Ketika ketinggian pesawat turun di bawah 1000 meter, ponsel Charlie mendapatkan sinyal ponsel. Segera setelah itu, serangkaian pesan teks WeChat dan panggilan tak terjawab muncul dalam sekejap. Dia memeriksa pemberitahuan panggilan tak terjawab terlebih dahulu. Semua telepon itu dari Quinn. Dan hal yang sama berlaku di WeChat. Charlie menebak Quinn pasti memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditanyakan kepadanya. Dia bergegas kembali padanya. Begitu panggilan telepon tersemabung, Quinn bertanya, Kakak Charlie, apa yang kamu lakukan? Aku sudah lama tidak bisa menghubungimu. Charlie berkata dengan santai. Aku di pesawat dan akan mendarat. Baru saja mendapat sinyal. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang mendesak? Quinn tersenyum dan berkata, tidak ada yang mendesak. Saya hanya ingin memberitahu. Ada perubahan baru dalam rencana tur Amerika Utara. Perubahan baru? Charlie bertanya. Apa yang terjadi? Quinn tersenyum dan berkata, saya baru saja menyesuaikan jumlah pertunjukan dan urutan waktu. Tadinya saya memutuskan pergi ke Kanada terlebih dahulu. Setelah tur di beberapa kota besar di Kanada, saya akan pergi ke Amerika Serikat. Sekarang sudah berubah. Pergi ke Amerika Serikat dulu, lalu pergi ke Kanada. Quinn berkata lagi. Ngomong-ngomong, perhentian pertama saya di Amerika Serikat adalah New York. Bab 4090. New York. Charlie terkejut. Sebelum berangkat, dia mendengar Finlay juga melarikan diri ke New York. Tidak disangkanya Quinn juga akan datang ke New York. Jadi, dia bertanya dengan prihatin. Nana, bukankah kamu sudah menjadwalkan rencana perjalananmu? Mengapa membuat perubahan besar di menit terakhir? Quinn terkikik dan berkata, aku tahu kamu berada di Providence. Tidak jauh dari New York, kan? Charlie bertanya dengan heran. Bagaimana kamu tahu? Saya bertanya kepada orang lain. Quinn berkata, saya bertanya kepada Tuan Cameron Sangrila. Dia memberitahu kamu pergi ke Amerika Serikat menemani istrimu belajar. Saat dia mengatakan itu, Quinn berpura-pura marah dan bergumam. Awalnya saya ingin meluangkan waktu mengunjungi kamu di Aurus Hill dan memberi kamu kejutan. Saya menelepon untuk meminta Tuan Cameron bekerja sama. Ternyata kamu tidak ada di Aurus Hill. Kak Charlie, mengapa tidak memberitahu saya akan pergi ke Amerika? Charlie menjawab dengan malu-malu. Saya takut akan mengganggu urusanmu. Selain itu, saya tidak datang ke Amerika untuk bermain. Saya menemani iparmu sekolah. Quinn berkata, jangan katakan itu. Saya tidak pernah mengakui dia ipar perempuan saya. Nyatanya, saya tidak mengakui memiliki saudara ipar. Charlie menghela napas tak berdaya. Dan berkata, oke, ini salahku. Aku seharusnya memberitahu kamu sebelum berangkat. Oke, kurang lebih begitu. Quinn puas sekarang. Bersenandung 2 kali. Dan bergumam, aku memaafkanmu kali ini. Charlie menggosok pangkal hidungnya. Dan bertanya, Nana, kamu masih belum memberitahuku mengapa tiba-tiba mengubah rencana penampilanmu.
Queen berkata tanpa berpikir. Tentu saja untukmu. Ku dengar kamu akan tinggal di Providence selama sebulan. Aku secara khusus mengadakan 2 konser pertamaku di New York dan Boston. Dari New York hanya 200 km. Boston lebih dekat denganmu. Paling jauh 100 km. Kamu harus datang memberi saya semangat di 2 tur pertama saya. Charlie tidak menyangka Queen mengubah rencana tur untuk dirinya. Mau tidak mau merasa sedikit terharu. Jadi, dia bertanya, Nana, kapan konser pertamamu? Di New York atau Boston? Queen berkata, perhentian pertama pasti New York. Lagi pula, itu adalah kota terbesar di Amerika Serikat. Setelah New York baru Boston. Setelah itu, Queen berkata lagi, mengenai waktu, New York tanggal 15 dan Boston tanggal 17. Charlie tidak berharap waktu berjalan begitu cepat. Dia bertanya, lalu kapan kamu akan datang ke Amerika? Queen berkata, persiapan sudah berlangsung 2 hari terakhir. Saya mungkin akan ke sana secepat mungkin setelah menyelesaikan pekerjaan saya di sini. Waktu keberangkatan mungkin seminggu lagi. Paling lambat 10 hari. Karena repertoar, desain panggung dan peralatan tur Amerika sangat berbeda. Pertunjukan selanjutnya cukup membingungkan. Jadi saya harus menyediakan lebih banyak waktu debugging dan latihan di tempat sebelum tur pertama. Dan menetapkan standar seluruh proses, agar penampilan selanjutnya lebih mudah. Menurut Queen, dia akan terbang ke Amerika Serikat dalam 7 hingga 10 hari ke depan. Dia harus pergi ke New York terlebih dahulu, yang membuat Charlie merasa sedikit khawatir. Karena, mengira Finlay sudah pergi ke New York, intuisi Charlie memberitahunya bahwa Finlay memiliki banyak rekanan atau banyak klien di New York. Oleh karena itu, ketika dia berada di pesawat, dia berpikir bahwa dia harus menenun jaring rumah tangga yang punah di New York, dan memusnahkan Finlay, keluarga atasnya dan keluarga berikutnya, dari ikan besar hingga udang kecil. Karena perlu menenun jaring besar dari keluarga tersembunyi, tentu saja akan membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya secara perlahan. Sehingga waktu untuk mengumpulkan jaring tidak akan terlalu cepat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.